Perkenalkan, nama saya Krisma Arjuna Simanjuntak dengan NB 14624001113, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang pertama ada kasus yang ketiga, yaitu kebutuhan interaksi yang tinggi dalam proses pembelajaran serta tugas yang berbentuk diskusi membuat sistem memenuhi aturan small group decision. Oleh karena itu, metode tersebut dipilih sebagai metode yang paling sesuai. Jadi di sini kita implementasikan untuk metode prolognya. Kita mulai. Tidak. Apakah interaksi yang dibutuhkan tinggi? Ya. Iya. Iya. Maka metode yang direkomendasikan untuk program prolog pada metode yang direkomendasikan itu adalah small group decision. Lokasi yang kedua, lokasi yang berikutnya adalah sistem mengidentifikasi bahwa kelas memiliki jumlah mahasiswa yang besar dan didukung oleh kesiapan teknologi yang tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, metode flip-flop classroom direkomendasikan sebagai hasil inferensi. Jadi kurang lebih untuk implementasi program, kita mulai. Tidak. Apanya tidak? Tidak. Tidak. Oke. Iya. Iya. Ya. Maka metode yang dihasilkan adalah yang direkomendasikan oleh program prolog adalah flip-flop classroom dan bernilai true. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Mardana Putra dengan NB 14624000105. Saya di sini berada di kelompok 7 dan akan mempresentasikan kasus 1, yaitu pada kasus ini sistem melihat bahwa CPL berada pada tingkat pemahaman materi yang diajarkan bersifat konseptual dan jumlah mahasiswa dalam kelas cukup banyak. Karena kondisi tersebut sesuai dengan aturan yang ada, sistem menyimpulkan bahwa metode pembelajaran yang cepat adalah small group system. Nah, di sini akan menjalankan tes menggunakan sweep prolog. Pertama adalah dimulai dulu. Nah, akan muncul pertanyaan, tanya ya, lalu ya lagi, dan ya. Mahasiswa belum mandiri dalam belajar. Nah, seperti yang terlihat, sistem sweep prolog sendiri merekomendasikan small group decision. Ini untuk yang pertama. Lalu di sini ada kasus yang kedua, yaitu sistem menyimpulkan metode small group decision karena mahasiswa belum memiliki kemandirian belajar yang baik dan tujuan pembelajaran masih berada pada tingkat pemahaman. Kondisi ini sesuai dengan aturan yang telah dibuat dalam sistem. Oke, sekarang kita coba yang kedua. Mulai. Ya. Tidak. Ya. Nah, bisa dilihat juga di sini metode yang direkomendasikan adalah sama small group decision. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunanda Dwi Prayoga dengan NPI 14624001114 dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas problem kasus. Untuk pertama, kasus 4, sistem menyimpulkan metode flipped classroom karena mahasiswa sudah mandiri. Materi pembelajaran bersifat konseptual dan proses pembelajaran dilakukan secara hybrid. Semua kondisi tersebut sesuai dengan aturan flipped classroom. Kita masuk ke bagian prolognya. Tulis mulai. Apakah CPL berada pada level pemahaman? Tidak. Enter. Apakah dibutuhkan interaksi yang sangat tinggi? Tidak. Apakah mahasiswa mandiri dalam belajar? Iya. Apakah materi bersifat konseptual? Iya.
Apakah pembelajaran dilakukan secara hybrid? Iya. Pada akhirnya hasil yang ditentukan yaitu adalah metode yang direkomendasikan flipped classroom. Selanjutnya kita masuk ke bagian kasus 7. Metode problem based learning dipilih oleh sistem karena CPL berada pada tingkat analisis. Materi bersifat aplikatif dan kegiatan pembelajaran berfokus pada pemecah masalah. Semua kondisi ini sesuai dengan aturan problem based learning. Kita masuk dalam promnya lagi, dalam kode prolog. Kita run bagian mulai. Apakah CPL berada pada level pemahaman? Tidak. Apakah dibutuhkan interaksi yang tinggi? Tidak. Apakah mahasiswa mandiri dalam belajar? Tidak. Apakah CPL berada pada level analisis? Iya. Apakah waktu tatap muka terbatas? Tidak. Apakah ukuran kelas besar? Tidak. Apakah materi bersifat aplikatif? Iya. Apakah aktivitas pembelajaran berupa pemecah masalah? Iya. Dan hasil akhirnya yang ditentukan adalah metode yang direkomendasikan problem based learning. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Ilyas Niam dengan MBI 146 nomor 00080 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sistem keseluruhannya, yang dimana di sini sistem mula-mula akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait rule-rule yang sesuai. Apabila pertanyaan dijawab dengan ya, maka nanti akan tertuju kepada rule yang sesuai dengan jawaban kita. Oke. Di sini saya akan mencontohkan dua rule. Yang pertama dari rule problem based learning, yang dimana memiliki rule yaitu jika tujuan pembelajaran sama dengan peningkatan metakognisi, maka metode yang direkomendasikan oleh sistem adalah problem based learning. Lalu kedua yaitu ada rule project based learning, yang dimana jika CPL sama dengan keterampilan profesional dan soft skill, dan profil mahasiswa sama dengan mandiri dan mampu bekerja kelompok, dan jenis materi sama dengan aplikatif dan kontekstual, maka sistem akan merekomendasikan pembelajaran yaitu based learning. Baik, langsung saja kita mulai dengan demonstrasinya. Di sini mula-mula akan diberikan pertanyaan yaitu terkait rule-rule. Apakah CPL berada pada level pemahaman? Tentu saja tidak, karena tidak sesuai dengan rule yang mau saya tuju. Apakah dibutuhkan interaksi yang tinggi? Tidak. Apakah mahasiswa mandiri dalam belajar? Tidak. Apakah CPL berada pada level analisis? Tidak. Apakah ukuran kelas besar? Tentu saja tidak. Apakah CPL berada pada level evaluasi? Tidak. Apakah tujuan pembelajaran meningkatkan metakognisi? Ini iya, karena ini sesuai dengan rule yang mau saya tuju. Nah, nanti akan nanti sistem akan merekomendasikan dari problem based learning. Lalu untuk rules yang kedua, apakah CPL pada level pemahaman? Tentu saja tidak, karena di sini CPL-nya keterampilan profesional dan soft skill. Apakah dibutuhkan interaksi yang tinggi? Tidak. Apakah mahasiswa mandiri dalam belajar? Tidak. Apakah CPL berada pada level analisis? Tidak. Apakah ukuran kelas besar? Tidak. Apakah CPL berada pada level evaluasi? Tidak. Apakah tujuan pembelajaran meningkatkan metakognisi? Tidak. Apakah CPL menekankan keterampilan profesional dan soft skill? Ini iya, karena sesuai dengan rules yang pertama. Lalu apakah mahasiswa mampu bekerja dalam kelompok?
kita lihat profil mahasiswanya sama dengan mandiri dan mampu bekerja kelompok. Ini iya. Lalu apakah materi bersifat aplikatif dan konstekstual? Kita lihat jenis materinya yaitu aplikatif dan kontekstual. Maka kita jawab iya. Nah, maka sistem akan rekomendasikan yaitu metode project based learning. Sekian demonstrasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nama saya Muhammad Aditya dengan NPI 14624061134. Di sini saya menjadi anggota kelompok 7. Dan di sini saya akan melakukan tes prolog pada kasus kelima. Pada kasus kelima ini, CPL berada pada tingkat analisis dan waktu tatap muka yang tersedia terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, sistem menyimpulkan bahwa metode flipped classroom merupakan metode pembelajaran yang tepat. Kita mulai. Apakah berada iya atau tidak? Tidak. Bukan interaksi tinggi? Tidak. Apakah mahasiswa mandiri dalam belajar? Tidak. Apakah CPL berada pada level analisis? Ya. Apakah waktu tatap muka terbatas? Ya. Nah, di sini metode yang direkomendasikan flipped classroom. Sekarang kita lanjut ke kasus ke-8. Pada kasus 8 ini, sistem menyimpulkan metode problem based learning karena masalah pembelajaran bersifat ill-structured dan tujuan pembelajaran berada pada tingkat evaluasi. Kondisi ini sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Kita mulai. Apakah CPL berada pada level pemahaman? Tidak. Apakah dibutuhkan interaksi yang tinggi? Tidak. Apakah mahasiswa mandiri dalam belajar? Tidak. Apakah CPL berada pada level analisis? Tidak. Apakah ukuran kelas besar? Tidak. Apakah CPL berada pada level evaluasi? Ya. Apakah masalah bersifat ill-structured? Ya. Nah, di sini muncul yang pada yang dimaksudkan adalah problem based learning. Sekian dari saya. Kalau ada maaf, kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.